Penggunaan kamera CCTV kini sudah sangat meluas, sehingga sulit berjalan di pusat kota manapun tanpa terekam oleh setidaknya beberapa kamera tersebut. Dengan ditemukannya kamera bel pintu ring, hal ini sekarang juga berlaku untuk daerah pinggiran kota. Kamera-kamera ini telah menjadi sangat penting untuk membantu polisi mengungkap petunjuk dan tersangka baru dalam kasus-kasus yang mungkin sebelumnya mereka anggap sebagai misteri. Nomor 10. Jana Armstrong yang berusia 30 tahun telah lama bermimpi untuk menjadi seorang ibu, dan pada awal tahun 2026, mimpinya menjadi kenyataan ketika ia melahirkan anak pertamanya. Sejak kecil, Jana telah mengabdikan hidupnya untuk membantu keluarganya. Ibunya Robin mengalami kelumpuhan akibat cerebral palsy, dan ayahnya Ron adalah seorang tunarungu. Saudari Jana, Faith Isaacs, mengatakan kepada Guardian bahwa kakaknya, yang merupakan anak tertua dari 4 bersaudara, mengambil peran sebagai pengasuh, membantu ibunya dengan kursi roda, dan belajar bahasa isyarat sejak kecil agar bisa berkomunikasi dengan lancar dengan ayahnya. Dia juga turun tangan untuk membantu adik-adiknya, dan dia serta Faith menjadi tak terpisahkan. Ikatan yang dimiliki keduanya sangatlah istimewa. Jadi pada tahun 2025, ketika Faith mengungkapkan bahwa dia hamil, keluarga, terutama kakak perempuannya, sangat gembira. Beberapa bulan kemudian, Jana mengumumkan kehamilannya sendiri dan kedua saudari itu berbicara tentang bagaimana anak-anak mereka akan tumbuh bersama. Sayangnya, Faith mengalami komplikasi selama kehamilan dan kehilangan bayi perempuannya 3 minggu kemudian. Jana ada di sana untuk membantu saudari perempuannya melewati masa sulit ini. Dan ketika bayinya lahir, saudari perempuannya membalas kebaikan itu. Pada Juli 2026, putra Jana berusia 4 bulan, dan dia sedang bersiap untuk kembali bekerja. Pada 7 Juli, kedua saudari itu bertemu untuk makan siang bersama di sebuah kafe lokal di Toowoomba, Queensland. Faith merasa ada sesuatu yang aneh dengan saudarinya, tapi dia tidak bisa benar-benar menjelaskan apa yang terasa janggal itu. Tak lama setelah tengah hari, keduanya berpisah, menandai terakhir kalinya dia terlihat masih hidup. Kemudian hari itu Faith menerima pesan aneh dari saudarinya, tapi dia tidak mengira ada sesuatu yang serius terjadi. Baru pada 8 Juli 2026, ketika suami Jana, Dharmander Singh, melaporkan dia hilang, keluarga menyadarinya. Menurut laporan, mobilnya ditemukan ditinggalkan 500 meter dari rumahnya, tapi dia sama sekali tidak ditemukan. Polisi menemukan rekaman CCTV saat dia masuk dan keluar dari kafe, dan saat mereka melakukan pencarian, mereka menemukan lebih banyak bukti. Rekaman CCTV juga menunjukkan mobilnya berkendara di sekitar Darling Heights antara pukul 9 malam hingga 10:15 malam, sebelum tiba di depan rumahnya antara pukul 3 pagi hingga 5 pagi. Namun CCTV tampaknya tidak menunjukkan Jana di dalam mobil tersebut. Selama berhari-hari, komunitas mendukung keluarga Armstrong, mengadakan doa bersama dan membantu mencari ibu yang baru melahirkan itu. Pada 11 Juli 2026, jenazahnya ditemukan di semak-semak di Red Bank Creek, lebih dari 45 mil dari rumah Jana. Dengan menggunakan bukti CCTV serta penemuan jenazahnya, Singh ditangkap dan didakwa dengan 1 tuduhan pembunuhan dan 1 tuduhan kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk dicatat bahwa Singh hanya didakwa dan belum dinyatakan bersalah. Hingga akhir Agustus 2026, penyebab kematian Jana belum diumumkan dan kasusnya masih berlangsung. Nomor 9, 70. Yvonne Ware yang berusia 73 tahun dari Dungay, New South Wales, Australia, digambarkan oleh putrinya sebagai seorang ibu yang penuh kasih dan nenek yang sangat berdedikasi. Pada tahun 2026, dia sudah menikmati masa pensiunnya dan menghabiskan hari-harinya di rumah pedesaannya di Dungay, merawat hewan-hewan peliharaannya dan mengurus lahannya. Ketika tidak sedang merawat propertinya, dia mengikuti kelas seni lokal dan sangat antusias untuk mengembangkan bakat seninya serta mencari teman-teman baru. Pada tanggal 19 Februari tahun ini, Yvonne menghadiri kelas seni TAFE di Marambina yang hanya berjarak sekitar 5 mil dari rumahnya. Pada pukul 3 sore, dia meninggalkan studio seni dan mengemudi ke sebuah pom bensin di Tweed Valley Way, tiba pada pukul 3.15 sore. CCTV menunjukkan dia membeli jus jeruk dan mengisi pulsa teleponnya sebesar $50. Dari sini, kamera menangkap dia mengemudi di Queensland Road yang akan membawanya pulang, dan disinilah bukti CCTV berakhir. Antara pukul 16.24 dan 16.48, dia menggunakan ponselnya untuk menonton tutorial seni di YouTube dan memeriksa pesan suara. Pada pukul 16.48, aktivitas itu berakhir, dan dia berhenti membalas pesan. Keesokan harinya, 20 Februari, putrinya melaporkan ibunya hilang ke polisi ketika dia tidak mendapat kabar dari ibunya. Ini sangat tidak biasa baginya, dan keluarganya khawatir sesuatu yang buruk telah terjadi. Ketika putrinya tiba di rumah ibunya, dia menemukan sepatu bot dan topi yang cocok dengan yang terlihat di rekaman CCTV. Menurutnya, sisa pakaian ibunya telah dilipat rapi di ujung tempat tidur dan makanan masih dimasak di slow cooker. Meskipun segala sesuatu di dalam rumah tampak biasa saja, bagian luar rumahnya menimbulkan beberapa kekhawatiran.
Gerbang peternakan menuju kandang hewan tampak tidak terusik, padahal Yvonne selalu meluangkan waktu ekstra untuk menguncinya dengan baik. Tidak ada bebek, ayam, anjing, kucing, atau kelinci yang hilang, yang justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Yvonne tidak akan pernah meninggalkan hewan-hewan atau keluarganya, dan dia akan selalu berhubungan dengan anak-anaknya. Setelah menyelidiki lebih lanjut, polisi menemukan bahwa ponselnya sempat terlacak pada pagi hari, tanggal 20 Februari, sekitar pukul 10.10, sekitar 3 mil dari rumahnya. Selama upaya pencarian mereka, polisi New South Wales juga mengetahui bahwa mobil Yvonne, sebuah Ford Escape emas, kemungkinan terlihat pada 19 Februari pukul 8.30 malam di Dangai Creek. Sayangnya, tidak ada rekaman CCTV atau bukti foto terkait hal ini, dan mobilnya masih belum ditemukan. Sejak bulan Februari, polisi New South Wales telah melakukan pencarian besar-besaran dan secara rutin meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi. Keluarganya juga telah membuat grup Facebook untuk meningkatkan kesadaran publik dan menerima informasi baru. Siapapun yang memiliki informasi dihimbau untuk menghubungi polisi New South Wales di 131 444 atau New South Wales Crime Stoppers di 1-1800-333-000, di mana Anda dapat tetap anonim. Nomor 8, Daniel Dan Davis III yang berusia 59 tahun digambarkan sebagai pria keluarga yang penuh kasih, tinggal bersama istri dan anak-anaknya di Marionette Park, Illinois, sebuah pinggiran kota Chicago, dan bekerja sebagai desainer pencahayaan dan telah mencapai posisi tinggi di perusahaannya. Menurut laporan, dia adalah pria keluarga biasa yang menikmati olahraga dan bersosialisasi saat tidak bekerja. Pada akhir November 2025, dia secara misterius menghilang dari rumahnya tanpa jejak. Dan ketika para penyelidik memeriksa rekaman CCTV, detail hilangnya dia menjadi semakin tidak jelas. Tak lama setelah dilaporkan hilang, polisi Chicago menggeledah rumah dan alamat kantornya, tetapi tidak menemukan hal yang mencurigakan. Putrinya, Wendy, beberapa kali menyampaikan imbauan lewat media sosial untuk mendapatkan informasi tentang hilangnya ayahnya secara tiba-tiba. Dalam upaya menemukan lebih banyak petunjuk, para penyelidik menelusuri kembali jejak terakhirnya yang diketahui, yang membawa mereka ke hari sebelum dia terakhir terlihat. Pada 24 November 2025, dan terlibat dalam tabrakan frontal di dekat Departemen Pemadam Kebakaran Garden Home sekitar pukul 23.15. Karena parahnya kecelakaan tersebut, kendaraannya diderek. Seluruh kejadian tersebut terekam oleh kamera tubuh polisi, karena Dan menolak segala perawatan medis meskipun beberapa kali diminta oleh petugas. Setelah menolak untuk pergi ke rumah sakit, mereka mengantarnya ke 115 Bourbon Street, tempat dia bekerja, dan tiba tak lama setelah tengah malam. Para saksi mengingat melihatnya keluar dari sebuah bar atau klub pada pukul 1.15 pagi, berjalan kaki, dengan asumsi bahwa dia akan pulang berjalan kaki atau memanggil taksi. Bukti berikutnya datang dalam bentuk rekaman CCTV yang merekam dirinya 6 jam kemudian pada pukul 7.30 pagi. Wendy dan yang lainnya kemudian menunjukkan bahwa dia tampak tersandung dan terjatuh saat berjalan, yang menunjukkan bahwa dia mungkin mengalami cedera kepala dalam kecelakaan itu. Kemudian, pada hari yang sama, pukul 3 sore, dia kembali terekam CCTV, berjalan di sepanjang Old Western Avenue di Blue Island, Illinois, di mana dia tampak semakin bingung. Pergerakannya terekam sepanjang hari hingga memasuki tanggal 26 November. Pada pukul 6.35 sore, tanggal 26, dia terekam untuk terakhir kalinya di dekat gereja Saint Donatus di Blue Island. Setelah melihat rekaman lain ini, putrinya, Wendy, yakin bahwa ayahnya telah mengalami stroke. Dia mengatakan kepada Fox 32, "Kamu bisa melihat sisi kirinya terganggu." Pada satu titik lain, dia menunjuk sesuatu dan tangannya lemas, serta sisi kiri wajahnya tampak turun. Itu adalah tanda-tanda yang mudah terlewatkan jika kamu tidak tahu kondisi normalnya. Sayangnya, kasus itu mandek, membuat keluarga Davis berada dalam ketidakpastian selama beberapa bulan. Pada 9 Maret 2026, jenazah Dan ditemukan di dekat rel kereta api di Blue Island, Illinois. Para penyelidik masih belum yakin bagaimana dia bisa berakhir di sana, dan inkues atas kematiannya masih berlangsung. Keluarganya telah meluncurkan kampanye GoFundMe untuk membantu menutupi berbagai biaya, dan sejauh ini kampanye itu telah mengumpulkan lebih dari $35.000. Wendy menambahkan bahwa dana yang tersisa akan digunakan untuk peringatan dan pemakaman, serta mengucapkan terima kasih kepada masyarakat atas curahan cinta dan dukungan mereka. Nomor 7. Pada tanggal 31 Juli 2025, jalanan pinggiran kota yang tenang di Waller, New South Wales akan berubah menjadi lokasi kejadian perkara. Saat para penduduk meninggalkan rumah mereka untuk berangkat kerja, mereka melewati beberapa mobil polisi dan ambulans. Dalam hitungan jam, area yang sebelumnya tenang itu telah menjadi bagian dari penyelidikan aktif, dan tidak butuh waktu lama bagi detailnya untuk tersebar ke media. Beberapa jam kemudian, polisi melaporkan bahwa Athan Borsinos yang berusia 21 tahun diserang dari belakang saat ia berjalan menuju mobilnya di luar rumahnya. Dia dipukul dengan senjata api beberapa kali, dan polisi dipanggil ke lokasi oleh para warga.
Petugas medis juga datang ke lokasi, tetapi karena tingkat luka-lukanya, dia tidak selamat dan dinyatakan meninggal di luar rumahnya. Para penyelidik segera mengetahui bahwa Atan, putra seorang mantan polisi, telah menghadapi beberapa tuduhan pidana dan dijadwalkan untuk hadir di pengadilan hari itu atas pelanggaran senjata dan mengemudi. Selama penyelidikan mereka juga diketahui bahwa dia memiliki hubungan dengan dunia kriminal bawah tanah di Australia. The Age melaporkan bahwa Atan pernah menjadi tersangka dalam pembunuhan Sulaiman Sam Abdul Rahim atau yang dikenal dengan sebutan The Punisher. Pada Januari 2025, Sulaiman diserang di Preston, Melbourne saat dia hendak masuk ke mobilnya bersama pacarnya. Kemudian pada bulan itu, polisi merilis rekaman CCTV yang diyakini menunjukkan Atan berada di lokasi bersama pria lain membawa senjata api. Kedua orang tersebut kemudian diduga melarikan diri dengan mengendarai Nissan curian yang sebelumnya dilaporkan hilang dari Victoria. Kedua orang tersebut kemudian beberapa kali berganti mobil dan membakar mobil-mobil itu setelah mereka kembali ke rumah. Tidak ada satupun dari kedua pria yang terlibat yang secara resmi didakwa, tetapi hal itu memberikan banyak petunjuk bagi para penyelidik. Dengan menggunakan kamera ring dan kamera CCTV, para penyelidik mulai menganalisis lokasi kejadian pada 31 Juli saat Atan diserang. Awalnya, temuan-temuan ini dirahasiakan, tetapi ketika polisi kesulitan mengidentifikasi para pelaku, mereka meminta bantuan masyarakat. Pada tahun 2026, gambar CCTV yang menampilkan dua pria ini dipublikasikan. Berbagai sumber melaporkan bahwa kedua pria ini terlihat melarikan diri dari lokasi beberapa saat setelah Atan diserang, masuk ke dalam sebuah Nissan curian. Nissan tersebut kemudian ditemukan, ditinggalkan, dan dibakar. Polisi juga menemukan bahwa dua pria yang terlibat dalam penyerangan terhadap Atan mungkin telah melakukan perjalanan dari New South Wales ke Victoria untuk melakukan penyerangan tersebut. Menurut laporan, dua pria dari New South Wales ini diduga menerima bantuan dari dua pria di Victoria. Pada bulan Agustus 2016, polisi menyatakan bahwa mereka yakin seseorang telah memesan pembunuhan terhadap Atan, dan mereka sangat ingin mengetahui siapa dan alasannya. Keterlibatannya yang diduga dalam serangan terhadap Sulaiman mungkin mengarah pada tindakan balas dendam, namun ini hanyalah sebuah teori. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi Kepolisian Victoria di 131 444. Atau jika Anda ingin tetap anonim, Anda dapat menghubungi Victoria Crime Stoppers di 1-800 333 000. Nomor 6. Liz Waddell yang berusia 44 tahun digambarkan oleh orang-orang terdekatnya sebagai wanita yang baik hati dan supel, yang sangat mencintai anak-anak dan suaminya. Keluarga tersebut tinggal di Cary, North Carolina, di mana Liz bekerja sebagai fisioterapis. Para pasiennya sangat memujinya, dan dia sangat dihormati oleh rekan-rekannya. Pada tahun 2003, Liz bertemu Kaylin Waddell di American Dance Festival dan dengan cepat jatuh cinta. Selama sisa festival, mereka selalu bersama dan memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka setelah kembali ke rumah. Beberapa tahun kemudian, pasangan itu menikah dan akhirnya dikaruniai anak-anak. Pada tahun 2026, Liz mencapai puncak baru dalam karirnya dan aktif di YouTube dan Instagram. Pada bulan Juli, dia dan seorang temannya terbang ke Grenada untuk liburan berdua sesama teman perempuan. Mereka berdua telah memesan penginapan untuk waktu yang cukup lama hanya untuk mereka berdua, sambil berkomentar bahwa ini adalah istirahat yang sangat layak dari hiruk-pikuk kehidupan mereka. Mereka tiba pada 11 Juli, dan tak lama setelah mendarat, langsung check-in di resort. 10 hari pertama berlalu tanpa insiden. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam di tepi kolam renang, menikmati koktail, dan mengejar bacaan dari daftar buku mereka yang terus bertambah. Keduanya pergi ke pantai-pantai setempat, bersosialisasi dengan produk lokal, dan berkesempatan mencoba masakan khas daerah. Pada tanggal 21 Juli, mereka pindah dari resort ke sebuah Airbnb di dekat pantai Grand Anse di St. George. Keesokan harinya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu di Airbnb, lalu pergi ke pantai Grand Anse. Menurut temannya, mereka berdua tetap berada di perairan dangkal dan berjemur di bawah sinar matahari, tetapi situasinya segera berubah. Sekitar pukul 12 siang, saat Liz sedang berenang, temannya tetap berada di dalam kamar mereka menggunakan laptop untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penampakan terakhir dirinya yang terkonfirmasi di CCTV terjadi sekitar pukul 12.04 siang. Pada pukul 17.50, temannya mulai khawatir karena belum melihat atau mendengar kabar dari Liz. Setelah mencari di sepanjang garis pantai dan di air, temannya menyadari bahwa Liz telah menghilang dan segera menelpon polisi Grenada. Mereka menemukan bahwa penampakan terakhir Liz yang terkonfirmasi terjadi sekitar pukul 17.30. Mereka juga merilis rekaman CCTV dari sekitar pukul 11.30 pagi hari itu yang menunjukkan penampakan terakhir Liz yang terkonfirmasi. Para saksi bermunculan mengatakan bahwa mereka melihat seorang wanita yang sesuai dengan ciri-cirinya sekitar pukul 17.30. Mereka menyatakan bahwa mereka telah menawarkan tumpangan dengan jet ski mereka karena mereka khawatir sebab dia berada sangat jauh dari pantai. Menurut mereka, dia menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa dia adalah perenang yang andal. Para saksi kemudian meninggalkan lokasi, menandai saat terakhir dia pernah terlihat.
Ketika Kailin mengetahui detail ini, dia merasa bingung. Di situs webnya, finelist.com, dia menulis bahwa istrinya bukanlah perenang yang handal, tetapi merasa nyaman di air jika dia memiliki pelampung atau alat bantu mengapung. Menurut katanya sendiri, dia tidak yakin apakah istrinya akhirnya berada di air, di darat, atau mungkin di atas perahu. Menurut situs web tersebut, dia terbang ke Grenada pada 24 Juli untuk membantu pencarian. Sejak saat itu, pihak berwenang dan keluarga Liz telah mencari di sepanjang garis pantai dengan menggunakan perahu dan drone, namun mereka belum menemukan petunjuk apapun. Tim anjing pelacak juga telah mencari di pantai, tetapi karena banyaknya jejak kaki di sana, hal ini menjadi sulit. Mereka juga telah mencari di Taman Nasional Gunung Harman bersama dengan beberapa area berhutan lainnya, namun tidak membuahkan hasil. Kailin mengakhiri unggahannya dengan menyatakan bahwa dia tidak percaya istrinya menghilang dengan sengaja dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang terlibat dalam pencarian. Elizabeth Liz Waddell digambarkan sebagai perempuan kulit putih berambut pirang, tinggi 5 kaki, dan bertubuh sedang. Dia terakhir kali terlihat mengenakan crop top oranye kecoklatan dan celana pendek bermotif garis biru dan putih. Siapapun yang memiliki informasi diminta untuk menghubungi kantor polisi South St. George di 147-3444 atau 4544. Nomor 5. Pada tahun 2016, dunia dihebohkan oleh penampakan badut menyeramkan yang dengan cepat menjadi viral di media sosial. Dimulai di Amerika Serikat dan dengan cepat menyebar ke negara-negara lain, kisah ini mendominasi berita utama selama berbulan-bulan, dengan banyak orang yang khawatir bahwa ini lebih dari sekedar lelucon biasa. 10 tahun kemudian, kisah yang sama kembali menarik perhatian publik nasional karena alasan yang berbeda. Tak lama setelah pukul 10 malam, pada tanggal 3 Agustus 2026, polisi di East St. Louis, Illinois, sebuah kota dengan jumlah penduduk sedikit lebih dari 17.000 orang, menerima telepon dari warga yang khawatir di dekat jalan ke-76 dan State Street. Mereka mendengar keributan di luar, dan ketika mereka melihat keluar jendela ke jalan, mereka melihat seorang pria tua tergeletak di dekat halte bus. Beberapa warga segera keluar untuk membantu. Saat itu kondisinya sudah sangat buruk. Ketika petugas tiba, mereka langsung melihat beberapa luka tusuk di tubuh pria tersebut. Petugas medis segera membawanya ke rumah sakit, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan, dan dia meninggal tak lama kemudian. Tugas pertama para penyidik adalah mengidentifikasi korban mereka, dan hanya butuh beberapa menit bagi mereka untuk memastikan bahwa tubuh tersebut adalah milik John Wesley Allen Sr. yang berusia 78 tahun. Menurut laporan, identitasnya dengan cepat diketahui karena gelang rumah sakit yang ia kenakan. Sebelumnya pada hari itu, dia mengunjungi rumah sakit veteran setempat untuk menjalani beberapa pemeriksaan. John dengan bangga bertugas di Angkatan Laut Amerika Serikat dan setelah diberhentikan secara terhormat, ia bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Dia sangat aktif di gerejanya dan sering mengunjungi saudara-saudaranya beberapa kali dalam seminggu. Pada malam, tanggal 3 Agustus, dia sedang dalam perjalanan ke rumah saudara perempuannya dan sedang menunggu bus. Hanya beberapa meter dari apartemennya. Keluarga John sangat terpukul oleh serangan itu. Dia dengan penuh kasih dipanggil baby boy oleh mereka dan sangat setia kepada seluruh keluarganya. Saudara perempuannya, Mary Stanford, mengatakan kepada media, "Kami selalu saling menjaga satu sama lain. Dia adalah saudara laki-laki terbaik yang telah direnggut dari kami." Polisi dengan cepat menemukan bahwa dia tidak memiliki musuh yang dikenal dan sangat dihormati oleh tetangga serta rekan-rekannya. Tanpa musuh dan tanpa dendam pribadi yang harus dibereskan, para penyelidik kesulitan untuk menentukan motifnya. Tidak ada laporan yang menyebutkan bahwa barang-barangnya seperti dompet, ponsel, atau barang lainnya diambil, sehingga perampokan dapat dikesampingkan. Dalam upaya memberikan keadilan bagi keluarga John, polisi mulai memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi serta kamera bel pintu ring. Dalam beberapa hari, mereka menemukan rekaman yang mengganggu yang diambil hanya 1 jam sebelum penyerangan. Sekitar pukul 9 malam, kamera bel pintu ring milik seorang warga merekam cuplikan ini. Memperlihatkan seorang pria mengenakan kostum badut hitam dan merah berjalan menuju pintu depan rumah mereka. Setelah menekan bel untuk memastikan rekaman berjalan, dia mengatakan salah satu dari 2 hal. Entah aku sudah mencarimu, atau aku punya hadiah untukmu. Tidak jelas. Ketika penghuni rumah tidak membuka pintu, dia pergi begitu saja tanpa sepatah kata pun ke dalam kegelapan malam. Setelah penemuan ini, para penyelidik berharap dapat mengidentifikasi pria dalam rekaman tersebut dan membagikannya ke media sosial serta merilisnya ke surat kabar. 3 hari kemudian, polisi East St. Louis mengumumkan bahwa seseorang telah ditangkap sehubungan dengan kejadian tersebut berkat rekaman CCTV. Kasus ini saat ini masih berlangsung, dengan tersangka dijadwalkan akan segera diadili di pengadilan. Tanggal persidangan dan vonis pastinya belum jelas, tapi yang kita tahu mereka telah didakwa dengan pembunuhan. Mary Stanford mengatakan kepada CNN, kutip, "Saya hanya bertanya-tanya kenapa orang ini melakukan hal ini. Dia tidak mengenal saudara saya. Sekarang kami harus duduk di sini dan menjalani rasa sakit dan penderitaan ini karena tindakan tanpa alasan seperti ini." Nomor 4.
Connor Anderson yang berusia 31 tahun telah bekerja keras untuk menciptakan kehidupan impiannya sendiri. Pada tahun 2026, dia bekerja sebagai eksekutif klien di Marsh, sebuah perusahaan jasa keuangan dan manajemen risiko, dan karirnya terus menanjak. Pada tanggal 15 Agustus, Connor melakukan perjalanan dari Denver, Colorado ke Nashville, Tennessee untuk menghadiri konferensi pemilik broker Remax. Tak lama sebelum acara, Connor mengunggah ke media sosial, mengumumkan rasa antusiasnya dan berharap bisa terhubung dengan profesional lain di acara tersebut. Dia menginap di Millennium Maxwell House yang hanya berjarak 10 mil dari pusat konvensi tempat acara tersebut diadakan. Staf hotel tidak melihat sesuatu yang tidak biasa saat proses check-in. Beberapa jam berikutnya penuh ketidakpastian. Yang kami tahu, dia meninggalkan hotelnya pada suatu saat di malam itu untuk pergi ke East Nashville, mengunjungi berbagai bar dan menikmati kehidupan malam yang ditawarkan kota tersebut. Connor tidak kembali ke kamar hotelnya dan tidak muncul di konvensi keesokan harinya, sehingga membuat pihak perusahaannya dan keluarganya melaporkan dia hilang. Ketika polisi Nashville menerima laporan tersebut, mereka menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki rekaman penting tentang momen-momen terakhirnya. Sekitar pukul 1 dini hari, malam sebelumnya, Connor menghampiri 2 petugas polisi dengan wajah panik dan cemas. Seluruh pertemuan itu terekam oleh kamera tubuh polisi yang kemudian dirilis ke publik. Dalam rekaman itu, dia memberitahu petugas bahwa dia bertemu 2 pria beberapa jam sebelumnya yang mengatakan akan mengajaknya berkeliling kota dengan imbalan $20. Saat rekaman berlanjut, dia kemudian menyatakan bahwa mereka membawanya ke area lain dan mulai menuntut lebih banyak uang darinya. Dalam kutipan langsung dari video tersebut, dia berkata, kutip, "Lalu saya tidak bisa mengingatnya. Dia menuntut atau akhirnya mendapatkan $20 lagi dari saya. Lalu temannya bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian mengancam saya. Saya tidak pergi dan mereka mengancam akan menabrak saya. Setelah memohon kepada petugas untuk membantunya dan membuat laporan, mereka akhirnya setuju. Tetapi Connor mundur ketika mereka memintanya menunjukkan identitas. Beberapa saat kemudian, dia berterima kasih kepada mereka atas waktunya dan berjalan kembali ke East Nashville untuk melanjutkan malamnya. Ini akan menjadi terakhir kalinya Connor Anderson terlihat. Pada tanggal 21 Agustus 2026, jasad Connor ditemukan di sebidang hutan dekat James Robertson Parkway. Para penyelidik diberitahu tentang penemuan jenazah tersebut yang kemudian mereka identifikasi sebagai pria yang hilang itu. Pada saat itu, para penyelidik menyatakan tidak ada tanda-tanda awal adanya tindak kejahatan, namun mereka belum bisa menyingkirkan kemungkinan apapun. Dalam beberapa hari ke depan, autopsi dan penyelidikan penuh akan dilakukan, dan keluarganya akan dapat memakamkannya dengan tenang. Nomor 3. Mir Raza Ali, seorang pengusaha berusia 25 tahun, sangat disukai dan dihormati di Karachi, Pakistan. Pada usia 25 tahun, Mir telah membangun bisnis kafe yang sukses, yang mengkhususkan diri menyajikan hidangan penutup bernama waffle. Dia juga baru saja lulus dari Universitas Karachi dengan gelar di bidang administrasi bisnis, dan menganggap dirinya sebagai seorang wirausahawan muda yang sedang berkembang. Mir telah bergabung dengan temannya Ahmed dan saudaranya Abdullah, dengan Ahmed sebagai rekan bisnisnya. Keduanya telah berteman selama lebih dari 21 tahun, dan bahkan tekanan memiliki bisnis pun tidak bisa mengganggu ikatan mereka. Meskipun, menurut ayah Mir, mulai terlihat adanya keretakan. Pada tanggal 28 Juli 2026, Mir sedang bekerja lembur di Waflex, tetapi sempat pulang sebentar untuk menemui orang tuanya. Ayahnya kemudian memberitahu polisi bahwa putranya sempat pulang ke rumah dan pergi lagi, mengatakan bahwa ia akan segera kembali. Ketika pagi berikutnya tiba dan tidak ada tanda-tanda keberadaannya, mereka mulai panik dan menghubungi polisi Karachi untuk melaporkan bahwa ia hilang. Mir dijadwalkan akan menikah pada 30 Agustus. Dan banyak anggota keluarganya yang bertanya-tanya apakah stres menjelang pernikahan taliknya. Namun hal ini segera terbantahkan ketika mereka mengetahui bahwa ponselnya telah mati atau dimatikan. Keluarga bersama dengan teman-temannya melakukan pencarian di seluruh kota, namun dia tidak ditemukan dimanapun. Para penyelidik memulai pencarian mereka sendiri, tetapi juga tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, 29 Juli 2026, sekitar pukul 11.52 pagi, polisi menerima telepon dari sebuah gedung pernikahan. Saat mereka tiba di lokasi, mereka menemukan sisa-sisa manusia yang dengan cepat mereka identifikasi sebagai Mir Raza Ali. Gedung pernikahan itu berjarak sekitar 7 mil dari rumahnya, dan polisi berharap bisa mengetahui mengapa dia dibawa ke sana. Polisi juga berharap bisa mengetahui apa yang terjadi beberapa jam sebelum penemuan itu, dan untungnya gedung pernikahan tersebut memiliki CCTV. Menurut Express Tribune, polisi menemukan rekaman dari tanggal 29 pukul 11.52 pagi, tepat pada saat jasadnya ditemukan. Rekaman itu menunjukkan jasadnya di sana, tetapi ketika mereka memundurkan rekaman 1 hari, mereka melihat sesuatu yang mengganggu. Pada tanggal 28, tidak ada jasad di luar gedung pernikahan itu. Ini berarti siapapun yang meninggalkan Meyer di sana telah melakukannya pada awal tanggal 29. Otopsi mengungkapkan bahwa dia mengalami 1 luka di dada, dan ahli forensik akan mengambil sampel di area tersebut untuk mencari residu tembakan. Pengujian membuktikan bahwa residu tembakan ditemukan pada luka tersebut, serta di beberapa area lainnya.
Dalam beberapa minggu setelah kepergian Meyer, ayahnya, Tuan Jose, mengatakan kepada Express Tribune bahwa putranya pernah bercerita kepadanya tentang kemungkinan perselisihan dengan rekan bisnisnya, Ahmed. Menurutnya, keduanya pernah berselisih paham mengenai harga bahan baku di Waflex. Dan beberapa sumber bahkan menyatakan bahwa Mira Raza telah memerintahkan serangkaian audit pada bulan Juni untuk memastikan bahwa semua keuangan dalam kondisi baik. Tuan Hussein juga menuduh bahwa setelah putranya meninggal, kedua saudara itu memutuskan semua kontak dan hubungan dengan keluarga. Pada awal Agustus, jenazah Mira Raza digali kembali untuk analisis postmortem baru karena keluarga menyatakan keberatan terhadap temuan awal. Hingga akhir Agustus, pemeriksaan forensik ulang masih berlangsung, dengan konsensus saat ini bahwa dia diserang dari belakang karena luka keluar di dadanya lebih besar, yaitu 38 mm. Berbeda dengan luka masuk kecil di punggungnya yang berukuran 7 mm. Belum ada penangkapan yang dilakukan dan belum ada dakwaan resmi yang diajukan. Tetapi keluarganya menyatakan mereka akan terus mencari keadilan sampai orang-orang yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan mereka. Nomor 2. Kitan Agarwal yang berusia 26 tahun digambarkan sebagai pria muda yang cerdas dan penuh kasih sayang yang sedang mempersiapkan pernikahan dengan cinta sejatinya. Saya Goyal. Pasangan itu tinggal di Pune, India, di mana Kitan adalah seorang pengusaha yang disukai dan dihormati banyak orang. Dia bekerja untuk Success Group yang bergerak di bidang pengembangan properti di daerah tersebut, dengan fokus pada lahan komersial, industri, dan residensial. Menurut Hindustan Times, dia bekerja di Departemen Pemasaran Strategis Perusahaan dan juga menjabat sebagai eksekutif pengembangan bisnis. Ketan baru saja lulus dari Babson College di Boston, Massachusetts, dengan gelar master di bidang kepemimpinan kewirausahaan dan gelar sarjana di bidang manajemen rantai pasok. Pada usia 26 tahun, dia telah meraih 2 gelar dan dengan cepat meniti karir di dunia korporat serta ditakdirkan untuk meraih kesuksesan besar di dunia properti. Saat tidak bekerja, dia menghabiskan waktunya bersama saya yang berusia 20 tahun. Dan mereka berdua telah bertunangan pada awal tahun 2026. Kedua keluarga sangat bahagia dengan penyatuan ini dan sedang merencanakan sebuah pernikahan besar yang akan dilangsungkan pada bulan November. Pada tanggal 18 Juli, pasangan yang baru bertunangan itu melakukan perjalanan ke Benteng Logard, sebuah benteng indah yang terletak di ketinggian 1033 meter dan menghadap ke perbukitan Sayari serta cagar alam Pavana. Kemudian sore itu keluarga Sia menerima telepon panik darinya dan dia mengaku bahwa Kitan terjatuh saat sedang mengambil foto. Awalnya polisi pun mempercayai cerita ini. Namun semuanya berubah ketika mereka melihat rekaman CCTV dari benteng hari itu. Kamera menunjukkan seorang pria bertudung mengikuti tidak jauh di belakang pasangan itu dan polisi pun menjadi curiga. Sosok ini mengikuti mereka sampai ke tempat di mana Kitan dikatakan jatuh. Ketika mereka memeriksa catatan telepon saya, mereka menemukan lebih dari 2004 panggilan dan ratusan pesan teks lainnya antara dia dan pria lain, Chetan Chowdhury, yang berusia 22 tahun. Hanya pada tahun 2026 saja. Mereka juga menemukan petunjuk lain yang mengganggu. Pada tanggal 14 Juni, 4 hari sebelum kejadian itu, saya dan Chetan telah mengunjungi benteng tersebut untuk perjalanan romantis. Pada suatu saat selama pendakian mereka, Chetan sempat terjatuh ringan, tetapi berhasil menyeimbangkan diri. Polisi menyadari bahwa sayalah yang mendorongnya dengan alasan ada ular di jalannya, dan katanya dia sebenarnya berusaha menyelamatkan Chetan dengan mendorongnya. Setelah semua detail ini terkumpul, mereka akhirnya bisa merekonstruksi kejadian pada 18 Juni. Pada 23 Juni, saya dan Chetan ditangkap terkait kasus ini. Dengan polisi sekarang menyebutnya sebagai kasus pembunuhan. Menurut laporan, kedua orang tersebut telah merencanakan untuk menyingkirkan Chetan selama beberapa waktu dan bahkan telah bertemu pada 17 Juni untuk membahas rencana mereka. Polisi bahkan menuduh bahwa keduanya telah membuat isyarat tangan rahasia yang digunakan saya saat Chetan mengikutinya di jalan setapak di belakang mereka. Polisi India juga mengungkapkan bahwa mereka menemukan rekaman CCTV selama 48 menit yang memperlihatkan Chetan di jalur tersebut, menunjukkan bahwa tindakan itu sudah direncanakan sebelumnya. Kasus ini masih berlangsung dan keduanya dijadwalkan akan hadir di pengadilan. Keluarga Kitan ingin dia dikenang karena kecerdasannya yang tajam dan kepribadiannya yang penuh kasih, dan mereka kini harus mencoba menerima apa yang terjadi pada 18 Juni. Nomor 1. Monique TP yang berusia 39 tahun dan Spencer TP yang berusia 37 tahun telah membangun kehidupan yang indah bersama. Pasangan ini bertemu secara online pada akhir tahun 2018 dan dengan cepat saling jatuh cinta. Monique sebelumnya pernah menikah dan Spencer juga pernah menjalani hubungan panjang di masa lalu. Hanya 2 tahun sebelumnya, pada 13 Desember 2020, keduanya menikah dalam sebuah upacara kecil karena pandemi. Pada Januari 2021, pasangan ini mengadakan pesta untuk semua teman dan keluarga mereka guna merayakan momen bersejarah tersebut. Pasangan tersebut menetap di Columbus, Ohio, di mana Spencer bekerja sebagai dokter gigi setelah meraih gelar doktor di bidang bedah gigi. Monique juga sangat berpendidikan. Ia meraih gelar magister di bidang pendidikan anak usia dini.
Pada tahun 2025, keduanya telah dikaruniai 2 anak dan sangat antusias menyambut kehidupan baru mereka bersama. Orang-orang yang tinggal di dekat mereka mengatakan bahwa mereka adalah keluarga yang baik hati dan dermawan, yang sering duduk di luar rumah sementara anak-anak mereka bermain hingga senja di malam-malam musim panas. Keduanya selalu menjaga komunikasi secara rutin dengan teman dan keluarga mereka. Jadi, ketika mereka tidak terdengar kabarnya hingga 30 Desember 2025, semua orang tahu ada sesuatu yang sangat salah. Sekitar pukul 10 pagi hari itu, polisi dipanggil ke rumah oleh keluarga dan atasan pasangan tersebut. Ketika mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Monique dan Spencer di dalam keadaan tidak sadarkan diri. Bagian rumah lainnya tampak biasa saja tanpa tanda-tanda adanya pembobolan atau perkelahian. Petugas medis berusaha menolong pasangan tersebut dan setelah beberapa menit, upaya resusitasi dihentikan, keduanya dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Pemeriksa medis kemudian menentukan bahwa keduanya terkena tembakan senjata api, dengan beberapa selongsong peluru ditemukan di lokasi kejadian. Kepergian keluarga TP mengejutkan seluruh komunitas setempat. Keduanya sangat disukai dan tidak memiliki musuh. Baru setelah mereka berbicara dengan keluarga Monique, muncul seorang tersangka potensial. Sebelum tahun 2018, dia pernah menjalani pernikahan singkat namun penuh gejolak dengan Michael McKee, seorang ahli bedah vaskular di Nevada. Teman-teman Monique memberitahu polisi bahwa dia mengaku Michael sangat suka mengendalikan dan melakukan kekerasan emosional, dan dia sangat ingin pergi. Dia tidak pernah menyebutkan apapun tentang Michael yang menguntitnya, tetapi detail yang bertentangan akan terungkap kemudian. Dengan mempertimbangkan hal ini, polisi mulai mencari bukti tentang apa yang mungkin terjadi. Dan saat itulah mereka menemukan rekaman CCTV dari sekitar rumah pasangan tersebut antara pukul 2.00 hingga 5.00 pagi pada tanggal 29 Desember. Berbekal informasi tentang Michael, polisi dengan cepat dapat mengidentifikasi pria dalam rekaman tersebut sebagai Michael. Mereka juga menemukan bahwa pada tahun 2024, salah satu pasiennya telah mengajukan gugatan malpraktik medis terhadap dirinya. Menurut People.com, dia meninggalkan Nevada menyebabkan izin medisnya kedaluarsa dan dia pindah ke Rockford, Illinois, 445 mil barat laut dari Columbus. Polisi Columbus juga menemukan lebih banyak bukti CCTV yang memperlihatkan Michael. Rekaman khusus ini berasal dari tanggal 6 Desember dan direkam di luar rumah pasangan itu saat mereka sedang berada di Indiana. Dalam rekaman itu, Michael tampak sedang mengamati rumah tersebut sebelum menyadari bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Teman Monique kemudian diberitahu oleh Spencer bahwa Monique merasa kesal tentang sesuatu yang berkaitan dengan mantan suaminya dan ia berpamitan untuk kembali ke hotel. Pada tanggal 10 Januari 2026, Michael McKee ditangkap di Rockford, Illinois saat dia sedang dalam perjalanan ke klinik dokter tempat dia bekerja dan kemudian didakwa dengan 4 tuduhan pembunuhan berat serta 1 dakwaan pembobolan dengan pemberatan. Sesuai hukum Ohio, jika terbukti bersalah, dia kemungkinan akan menghadapi hukuman penjara seumur hidup dengan minimal 32 tahun. Sebelum pembebasan bersyarat dapat dipertimbangkan. Pada bulan Mei tahun ini, dia mengaku tidak bersalah, sehingga negara bagian harus melanjutkan kasus ini ke tahap berikutnya. Setelah tragedi itu, keluarga TP membuat akun GoFundMe untuk membantu mereka dengan biaya-biaya. Saat ini, jumlah yang terkumpul adalah $244.000 dari target $250.000. Keluarga TP telah menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada semua yang telah berdonasi. Jika Anda atau orang yang Anda cintai terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, Anda diminta untuk mencari bantuan dan bantuan tersedia. Anda dapat menghubungi 1800-799-7233. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan klik tombol notifikasi agar tetap update dengan semua unggahan kami di masa depan. Nama saya Ty Notes dan sampai jumpa di video berikutnya.